Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kali ini tamu kita namanya Pak Paidi. Nah, ini ke sini. Pak Paidi. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya cuma Paidi gitu aja. Tok. Pemberian orang tua ya kayak gitu itu. Ya. Pemberian orang tuanya dari kecil dari seperti dulu, itu. Pemberian orang tua itu udah wasiat dari orang tua. Nah, dikasih nama Paidi. Nah, ada makna khusus nggak itu waktu itu? Ya. Sampai sekarang itu sampai orang tua saya nggak menjelaskan ada mana khusus apa enggak, saya nggak dikasih tahu tuh. Karena orang tua saya sudah juga nggak mengasih tahu ini arti nama apa itu artinya apa juga enggak. Usianya sekarang berapa? Sekarang sudah 55. 55. Kelahiran dari tahun 65. Putra-putranya udah selesai semua. Alhamdulillah, saya punya anak 2 perempuan semua, dan sekarang sudah keluarga semua. Sudah keluarga semuanya, alhamdulillah. Pak Paidi itu sekarang jadi pengusaha mie ayam. Orang mungkin wah mie ayam, tapi jangan salah. Kalau sekarang ditanya pertama dulu, omsetnya berapa per hari, bisa sampai berapa dapatnya uang? Kalau per hari itu Rata-rata itu rata-rata kotor atau bersih? Kotor ya. Kalau kotor ya berapa? Minimal. Rata-rata berapa? Kok angel menjawab? Ya masalahnya kalau hasil cuma dikatakan tuh gimana rasanya gitu. Juga karena penghasilan tuh seorang pedagang itu dikatakan privasi ya, gitu. Tapi ya gimana lagi? Makanya kira-kira aja. Kira-kira ya rata-rata gitu aja. Ya kira-kira namanya juga cuma orang pedagang mie ayam seperti saya. Nggak banget jawabnya. Ya mak. Tadi udah saya katakan karena soal hasil kan privasi pedagang gitu lah. Ya saya ambil rata-rata aja 1,5. Jadi kalau uang jualan mie ayam aja 1,5 juta. Jadi kalau Anda pegawai berapa, kerja pabrik berapa? Jadi misalnya pengen kaya, yuk duduk mie ayam kayak Pak Paidi. Itu kan hasil kotor. Ya enggak apa-apa. Tapi kan bisa, mungkin kalau orang yang dengar, lihat, termotivasi, terinspirasi, mungkin pada saat pandemi seperti ini orang mau cari penghasilan susah. Nah, pada saat seperti ini apa ada penurunan dengan hari normal? Pasti ada. Sampai berapa persen? Ya bisa dikatakan 50% ada. 50%. Dengan keadaan yang seperti waktu ini loh, dalam pandemi ini 50% ada. Emang biasanya dapat berapa rata-rata? Rata-rata tuh di atas 2 juta. Oh, jadi 1,5 itu. Ya namanya usaha itu kan ada masa-masa turun, ada masa-masa naik gitu ya. Waktu naik itu yo bisa dikatakan ora koyo-koyo istilah wong Jawa kan gitu. Tapi ya kalau di masa-masa seperti itu kita harus sabar. Yang penting kita bersyukur aja. Emang rata-rata kalau sebanyak itu penghasilannya yang datang itu kira-kira dalam sehari bisa mencapai berapa? Kalau hari normal. Yang datang itu berapa aja? Rata-rata terhitung nggak? Artinya berarti identik dengan mangkok ya? Iya. Ya. Ya kira-kira berapa ya? Hampir 200-an. 200 mangkok. Ya. Ini sama bakso juga ya? Ya, karena sama bakso. Sama mie ayam. Jadi 200-an mangkok sehari habis. Iya. Oke. Nah, yang masak siapa kalau misalnya pas jualan kayak gitu? Ya dulunya itu yang masak, yang ngeracik bumbu itu saya sendiri. Karena sekarang ya dinamakan usaha ya, mungkin ada peningkatan, sudah ada yang membantu. Sekarang yang ngeracik bumbu itu sudah ada yang sendiri. Tapi tidak lepas dari pengawasan atau pemantauan saya. Quality control. Ya. Berapa orang dipekerjakan? Yang full dari awal sampai akhir itu ada 2.
Dari awal, maksudnya awal sampai akhir? Dari pagi sampai selesai. Sampai selesai itu 2 orang. Terus dibantu berapa lagi? Dibantu lagi 1 orang. Nanti orang. bantu waktu pagi itu raja artinya persiapan pagi itu selesai, siangnya pulang itu ada 1. Buka jam berapa sampai jam berapa? Biasanya kalau di belakang udah siap, jam 10-an udah siap tuh udah mulai buka. Sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 8 malam itu udah masalah. Jam 8 malam biasanya udah habis. Udah habis. Oh, habis ya, bener-bener habis. Nggak pernah sisa. Ya namanya jualan kadang ada sepinya, ada lahirnya. Tapi kita tiap hari kan bisa istilahnya mendeteksi atau sudah gimana ya. Oh hari ini biasa kayak gini tuh habis ginian bisa apa namanya ya, ngira-ngira gitu. Nah, gitu. Jadi tapi kalau diperkirakan hari ini tuh bahwa sekian itu habis gitu. Tapi banyak nggak sisanya kan? Banyak nggak sisanya. Biasanya pas hari-hari apa rame lagi? Misalnya pas lebaran malah libur ya? Hari ini lebaran libur. Kayak sekarang Idul Adha ini libur. Masalahnya kalau Idul Adha ini kan kayak gini kan udah banyak punya daging ya. Gitu, tapi gitu. Kenapa kadang-kadang kan orang jadi bosen, terus akhirnya yang dicari biasanya kan mie ayam sama bakso. Ya kalau masih hari pertama gini belum. Tetap ya, tetap. Masih di rumah ya asik pada itu asik bakar daging itu Mas. Kalau hari pertama ini. Mungkin kalau hari kedua, ketiga, keempat itu udah. Berarti justru ramenya itu malah misalnya hari ini hari raya atau hari besar, itu besar. Besoknya atau besoknya lagi gitu. Ya, kalau hari raya Idul Adha yang saya maksud itu. Kalau hari raya lain sebetulnya hari raya yang lain tuh enggak Mas, enggak pengaruh. Enggak ngaruh. Misalnya lebaran hari kedua. Hari lebaran dulu Fitri maksudnya. Itu hari pertama masih udah rame Mas. Oh, udah rame. Tapi kalau biasa hari Idul Fitri hari pertama saya libur karena yang bantuin juga. Oh iya lebaran juga ya. Iya. Biasanya dalam 1 tahun itu kan jenengan ngerti pas hari apa sing paling tinggi pendapatannya. Hari apa yang dimaksud tuh? Misalnya pas lebaran atau pas apa hari apa gitu? Oh gitu. Jadi, yang paling tinggi pendapatannya pas hari raya Idul Fitri. Oh iya. Karena semua orang udah pulang. Ya di selain itu kan banyak orang yang itu hilir mudik kemana-mana itu kadang capek mampir banyak kan begitu. Yang paling banyak pendapatannya hari raya Idul Fitri. Bisa sampai melipat berapa persen dari hari biasa? Dari hari biasa melipatnya bisa 100%, bisa lebih. 100% lebih dari hari-hari biasa. Dan itu benar-benar jenengan aji mumpung nggak pas misalnya pas kayak gitu? Iya, nggak apa-apa, sah-sah aja kan? Ya saja, itu kan nggak apa istilahnya, itu sah-sah saja. Tapi biasanya pas hari-hari kayak gitu jenengan sudah mempersiapkan. Sudah. Oh, ini sesuk bakal rame, makanya le kulaan lebih banyak gitu. Iya. Oke, mengenai tapi kalau hari raya itu ya hari raya Idul Fitri itu ya emang semua sudah dipersiapkan dan bahan-bahan udah harus siap jauh-jauh hari ya. Iya. Karena nanti masalahnya nanti kalau mendekati udah hari raya hari hanya hari raya dan setelah itu kan banyak masih tutup. Betul. Jadi harus cari kita bahan susah. Jadi sebelumnya tuh sudah punya bahan dulu. Mengenai resep dulu dapatnya dari mana? Mimpi wangsit. Kalau resep mie ayam itu dulu yang bikin bumbu itu orang istri saya. Enggak usah nangis, biasa aja. Dan saya sekolahnya sama pelanggan. Pelanggan? Iya. Justru sama pelanggan sekolah saya. Karena saya sebelum itu belum pernah ikut sama orang yang jualan mie ayam. Belum pernah sama sekali. Gimana ceritanya itu kok bisa sama pelanggan? Karena begini, saya kan melayani pelanggan.
ada pelanggan cerita, oh om, oh ini kurang gini, om ini kurang gini, saya ikutin, saya kasih saran, dikasih makan, saya nggak istilahnya gimana tuh, saya malah seneng. Mas senang, alhamdulillah. Dari masih ada yang memperhatikan saya. Oh, tapi sebelumnya memang jenengan sudah jualan dulu? Belum. Oh gitu. Sebelumnya belum jualan. Terus, terus pada saat itu pelanggan itu ngasih tahu pas apa? Ya masalahnya gini loh, masa waktu itu kan saya jadi kuli harian lepas ya. Kuli harian lepas itu, kok ada inisiatif jualan mie ayam kan begitu. Waktu itu kan masih kerja di perusahaan mebel ya, mebel ekspor itu, dan ternyata waktu itu kebetulan borongan. Ya, waktu borongan itu kan saya nggak harap suatu mebel itu yang kirimnya ke Jogja. Setelah itu kan saya punya inisiatif jualan mie ayam itu, terus saya buka mie ayam. Barang tanggungan saya yang mebel tadi kan dikirim ke Jogja. Di sana di Jogja itu ternyata di reject, istilahnya di reject itu harus direvisi. Jualan saya tutup dulu, libur dulu. Saya ngerevisi ke Jogja mebel itu yang saya bikin itu, karena di sana setornya kan di sana saya kerja borong. Dia terima bagus kan begitu. Terus pada saat itu saya ngasih tahu itu kurang gimana itu kenalnya di gimana? Yang di mana mebel itu katanya jangan ngasih tahu mie ayam itu loh. Oh ini rasanya kurang gini mas gitu. Itu pelanggan yang makan di warung mie ayam saya. Oh gitu. Makanya sebelumnya berarti sudah buka. Terus ngicipi mie ayam dengan ya. Mie ayam atau bakso waktu itu? Mie ayam, baksonya itu nyusul belakangan. Oh baksonya belakangan. Iya. Terus dia ngasih tahu mas kurang gini ya, gitu. Dia kan makan di warung saya. Makan kan, dia bilang, oh ini kurang gini. Saya alhamdulillah, berarti kan memperhatikan saya. Saya bukannya saya matu enggak, malah seneng. Nah gitu. Terus kemudian? Terus ada yang ibu-ibu yang bawa pulang ke rumah kan, ya dibungkus kan, bawa pulang ke rumah itu. Setelah itu kan habis makan mie ayam saya, dibawa pulang di rumah kan, selang hari ketemu, oh mie ayamnya kurang gini, ya gini saya turutin. Ya itulah sekolah saya dari. Itu yang ngasih tahu itu sudah buka selama berapa lama? Yang ngasih tahu tuh sekitar banyak pelanggan tuh yang biasanya udah hampir setengah tahunan, 6 bulanan tahun. Dia baru. Tapi selama setengah tahun itu jenengan tetap laris, tetap payu. Alhamdulillah. Dan setelah dikasih tahu banyak orang itu makin laris. Makin laris itu. Jenengan juga kerasa kalau resepnya makin enak gitu. Saya juga ngerasa sendiri. Jadi kalau ternyata oh ya dia ngasih tahu itu kurang lebih ternyata benar kan begitu. Tapi jenengan setiap hari gitu selalu ngicipi terus. Iya. Untuk quality control. Pasti makan mie yang per mangkok ya, tiap sore. Sore ya. Tiap sore biasanya kayak makan tiap sore ngontrolnya. Tapi kalau waktu masak pasti dia cicipin, pasti nanti kalau kurang asin atau gimana. Yang dicicipin cuman asinnya. Kalau pagi itu kan. Tapi kalau rasa kan paling tidak kan satu porsi ya, baru kita bisa menikmati yang benar-benar kurang itu. Oh, satu porsi. Ya, kalau cuma mencicipi pagi itu kan cuman wah kurang asin apa gitu. Jadi kalau rasanya satu porsi kan seperti selama habis itu rasanya gimana gitu ya? Iya. Oh, gitu ya. Kalau cuma mencicipi saya belum bisa mengatakan oh ini gitu. Cuman yang kali nyicipi ya cuman asin apa tidaknya pemanisnya gitu. Saya jadi juga membayangkan kalau misalnya pas makan itu mengicipi juga belum kerasa ya. Jadi iya. Oh iya lagi secara keseluruhan komprehensif rasanya kayak gini. Kalau waktu nyicipin paling cuma dirasakan wah ini kebanyakan uyah gitu, kasinan gitu cuma begitu. Nah, oke kurang asin gitu kalau cuma nyicipi. Tapi selama membuat mie ayam, jualan mie ayam pertama kali itu kalau resepnya ngertinya dari mana belajarnya? Ya tadi sudah saya katakan belajarnya dari istri saya. Oh gitu. Resepnya kan? Ya dari saya. Istri saya punya prinsip resep masak mie ayam pada dasarnya bumbunya sama. Gini, cuman begitu. Istri saya begitu. Masak ayam itu pada dasarnya bumbunya sama kan gitu. Oke. Terus dicoba kok nekat atau? Iya. Pokoknya ya kita dicoba kita nekat aja kan gitu. Setelah itu kan sekolahnya kan dari situ, dari pelanggan tadi ada ya kita nekat
ada pelanggan yang perhatian saya, oh ini kurang gini, saya ikuti. Itu tadi yang bikin. Kalau dalam satu hari sekarang ini, selama pandemi kan tentu sangat terpengaruh ya. Jangan ngurangi karyawan nggak? Tidak. Enggak. Tidak. Terus yang masih beli itu pelanggan atau ada yang pendatang baru? Pelanggan tetap juga ada. Tetap. Pendatang baru juga ada. Rata-rata mereka tahu mie ayam Mas Pak itu dari mana? Mungkin dari teman apa gimana yang itu pernah jajan. Ya, selain itu juga ada tuh udah upload di apa itu ya, Instagram atau Facebook juga ada. Gaul. Ya, di Facebook juga ada. Dan saya unggah di map, jadi misalnya mau ke Miam saya cari Google Map juga ada gitu. Ya saya ngundang jenengan itu ya karena di Google Map ada. Ketemu dari situ. Gitu. Mie ayam cita rasa ya. Mie ayam cita Pak Paidi. Cita Pak Paidi ada di Google Mapnya. Cari aja itu. Ketemu. Keren. Yang buat itu siapa? Anak saya. Wes, anaknya gaul ya. Anaknya sekolah di mana dulu? Anak saya sekolahnya di Kolali. SMK Negeri 1 Boyolali ya. SMK 1 Negeri SMK Negeri 1 Boyolali dan meneruskan di STIMIK Duta Bangsa Surakarta. Oke, Bu Ani, ini muridnya jenengan, ini bapaknya Pak Singge. Universitas Duta Bangsa. Ini anaknya kuliah di tempat jenengan, Pak. Keren. S1. Sekarang udah lulus? Sudah keluarga. Hah? Sudah keluarga. Sudah keluarga. Dan sekarang kerja di kelurahan. Ya. Kerjanya menurut laporan memang bagus. Tangkas, terengginas, rajin. Jadi lapornya kayak gitu tuh. Sudah pisah rumah. Masih satu rumah. Karena jadi sering bantu-bantu juga. Kalau sore, kalau dari pas hari dia libur sering bantu. Kenapa kok dia sering bantu? Atau kasihan atau seneng atau gimana? Ya karena seneng usahanya bapaknya. Bangga ya. Raisin karo bapaknya. Ya, oke. Nah, terus kemudian jadi dari mie ayam itu sama baksonya berselang berapa lama bukanya? Di antara mie ayam sama bakso. Itu baksonya itu selang ya setahunan ada. Setahun. Kadang lebih itu. Kenapa kok kemudian punya pikiran buka bakso genti gitu? Ya kalau orang jajan makan mie ayam kadang tanya. Tanyanya begini. Ada baksonya enggak? Ada miso kan begitu. Ya, dari situlah ya. Wah, ini perlu buka bakso nih gitu ya. Ya. Dan setelah buka bakso pelanggannya juga tambah. Alhamdulillah, pelanggan juga tambah. Nah, kalau bakso terus resepnya dari mana waktu itu? Kalau bakso waktu itu saya di story sama teman saya di Kartosuro. Dan sekolah saya bakso dari situ. Resepnya dari situ. Iya. Terus dicoba dulu kok langsung jualan. Iya kan? Yo enggak, iya langsung saya langsung jualan. Langsung jualan. Langsung jualan, baksonya langsung jualan. Sudah berapa tahun sih mie ayam buka itu sampai sekarang? Dari tahun 2006. Sudah lama juga. Wah, lama banget ya. Lama banget. Iya. Dulu masih di timur barat jalan ya. Awalnya di timur jalan. Oh, timur. Ya, yang kios paling pinggir paling utara itu, yang kecil yang pintunya kayu itu. Awalnya di situ. Terus barat, terus sekarang timur lagi. Timur ini kontrak. Masih kontrak. Kebayar setiap tahunnya. Tahunan atau bulanan? Tahunan. Masih punya sisa banyak. Sisa dari badinya itu. Kalau dibilang sisa banyak itu relatif. Begini elek banget. Tapi nyekolahkan anak juga dari hasil bakso mie ayam ya.
Hasil saya kerjanya cuma dagang bakso mie ayam. Lah ya, berarti anaknya sekolah itu dari semenjak SD. Iya. Dari situ. Sudah cukup untuk mencukupi keluarga. Nah, cukup nggak cukup. Nah, gimana lagi? Tapi bisa. Enggak. Kalau awal-awal jualan mie ayam itu istri saya masih kerja di suatu perusahaan di PT. Gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya ada yang tanya resepnya apa kok bisa enak gitu, ngasih tahu nggak? Saya kasih tahu. Bayar? Enggak. Loh, lah kenapa? Ya, karena gimana? Prinsip saya gini, seandainya dia itu jualan dan laku sampai laris, berarti saya kasih resep itu ada manfaatnya, ada kan begitu. Ini jadi profesor ini. Ya. Jadi konsepnya adalah manfaat. Ada manfaatnya. Jadi istilahnya kalau dia jualan laris, minta resep sama saya, berarti saya kasih resep itu enggak sia-sia. Kan begitu. Tapi ada yang tanya juga. Ada aja, udah ada, kalau nggak salah udah 5 orang itu. Oh, 5. Ya. Dari mana saja? Ada yang dari tetangga desa itu, dari Jambon juga ada. Jambon. Dari Jatiswari juga ada. Lupa itu. Pokoknya saya katanya udah ingat tuh orang 5 yang tanya itu. Mereka yang 5 itu tadi juga akhirnya jualan juga? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena dia juga yang dari Jatiswari itu tinggalnya di Blora sana. Ya, jarang ketemu. Oh, tapi mereka cuma tanya aja atau magang atau gimana? Cuma tanya aja. Tanya. Nggak pernah magang itu. Kalau kemarin juga ada yang mau jualan itu, mau magang di situ, saya persilakan. Tapi kayaknya dia nggak jadi magang. Nggak tahu. Gitu ya. Nah, kalau bahan bakunya carinya mudah. Mudah. Yang bikin sendiri yang apa? Jadi mie ayam itu sama bakso yang bikin sendiri yang apa? Yang bikin sendiri. Bahannya. Yang bikin sendiri. Minyak beli atau? Minyak semua beli. Oh, minyak beli. Oh, kenapa nggak bikin sendiri aja? Waktunya habis. Waktunya nggak bisa. Oh. Kenapa nggak nambah orang? Ya kalau bikin sendiri kan paling tidak kan kita harus punya mesin untuk bikin itu juga. Mesinnya mahal. Ya agak mahal juga. Berapa sih? Kemarin saya ditawarin udah second aja 4 juta. Mahal juga ya. Iya. Itu bisa menghasilkan berapa per jam kalau itu? Mesin itu? Berapa kilo gitu? Kalau per jam itu kalau per jam banyak kilo itu. Banyak. Tapi sebenarnya menurut perhitungannya Pak Paidi, misalnya punya mesin itu bisa efektif? Atau efektif beli aja? Yang mana? Masalahnya begini, apalagi sekarang udah banyak yang bikin mie ya. Di semua juga ada, saya ditawarin. Terus di semua malah ada 2. Itu di Kartosuro juga ada, di Mangun juga ada. Kayaknya kemarin juga pernah ditawarin saya tuh mesinnya, tapi saya nggak. Ribet ya? Nggak ribet. Kalau misalnya bikin sendiri terus istilah ngerekrut lagi nggak cocok? Kayaknya nggak cocok. Ngasih peluang orang lain juga yang bikin mie ya? Iya. Yang bikin mie yang Kartosuro ya sama Simo ya? Tapi ngambilnya di mana? Yang bikin mie itu di Simo aja 2, di Kartosuro malah berapa 3 atau berapa tuh, di Mangu juga ada. Tapi saya ambilnya di Mangu. Dulu kenapa? Dari awal saya jualan ambilnya di Mangu. Dan itu kan dari banyak orang yang mengatakan itu yang bagi Mangu yang bagus. Saya juga dulu pernah yang di Mangu itu punya hajat mantu, dia libur, saya ambilnya di Kartosuro. Tapi beda. Gitu. Di Mangu diteri atau kulaan ngambil? Diteri juga bisa, diantar juga bisa, saya ambil sana juga bisa. Bedanya bayar? Bayar, kalau diteri bayar lagi? Enggak. Loh. Ya karena kan kalau ngambil sendiri kan sekalian jalan dari sana. Saya giling baksonya di Kartosuro. Lewat Mangu sekalian belanja yang lain juga. Baksonya di Kartosuro. Baksonya ya digilingnya di Kartosuro gilingnya. Itu juga efektif kalau beli aja.
baksonya. Baksonya? Ya. Enggak. Hah? Kalau baksonya yang giling sendiri. Oh, baksonya bikin sendiri. Yang bikin sendiri. Beli dagingnya. Beli dagingnya digiling dibikin sendiri. Oh gitu. Lebih mudah. Atau waktunya lebih singkat, lebih cepat. Ya itu bukan lebih baik dari misal dari bikin apa itu beli jadi sama bikin sendiri diambil dari segi keuntungan. Gitu. Berarti mie-nya tadi itu sebenarnya nek tinggal dhewe ora banyak untungnya. Ya, enggak. Masalahnya kalau mie-nya kalau bikin sendiri kan harus modal alat. Oke. Tapi kalau bakso kan cuman gilingan di pinggiran sana, kita cuman bikin bakso nyotot sendiri gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ada yang ngomong wah Pak Paidi laris tuyul, bener nggak kayak gitu? Tuyul itu apa ya? Lah kok malah takon aku. Pesugihan ki apa ya gitu? Enggak. Alhamdulillah sampai saat ini saya belum mendengar gosip tentang itu. Tapi kalau di luar saya juga nggak tahu. Berarti mesin kerung malah saya gitu. Oh malah. Iya. Enggak ya. Gitu. Takut ya? Ya? Takut. Kalau ngingu tuyul gitu. Aku ngingu tuyul gimana gitu nggak tahu. Apa ya pakai mie ayam apa piye ne aku tengah. Ya makan mie ayam terus piye? Oke. Nah, sekarang sampai saat ini jenengan kan sudah berhasil lah katakanlah laris. Apa yang masih dipingini lagi? Keinginan saya itu keinginan saya itu usaha saya makin laris dan syukur-syukur saya nanti bisa buka cabang di daerah lain. Sudah ada keinginan buka cabang? Ada keinginan sih ada, cuman yang jadi pikiran saya yang dipercaya tuh yang belum ada. Bukan masalah modal ya? Kalau modal kan bisa dicari. Oh bisa dicari. Diriku wah penduwe modal. Enggak ya? Tapi bukan modal. Saya nggak bilang begitu. Itu modal tapi. Ya modal itu butuh sih butuh namanya. Kalau ada yang modal mau? Kalau ada modal ya kita pikir dulu. Kalau saya nggak punya pikiran masalahnya. Oh jadi masalahnya cuma orang yang dipercaya ya. Ya. Sulit memang cari orang yang kayak gitu. Saya mengambil contoh seperti orang-orang itu yang buka cabang akhirnya bangkrut. Ya, ya begitu bisa dikatakan begitu. Bukannya bangkrut, cuman dia dengar-dengar katanya susah yang dipercaya begitu. Kenapa Kak misalnya buka yang dekat misalnya mungkin di Simo, terus nanti kan bisa wirawiri gitu. Nggak pengen dulu kayak gitu deket-deketan gitu. Waktu ini belum ya. Dan ya mas saya tadi nyari orang yang bisa percaya tadi sudah loh. Ya saya syukur-syukur bisa di sini mantap berapa jam di sana berapa jam kan syukur kalau bisa, kalau nggak kan ya namanya orang kan kadang ada keperluan lain kan begitu. Kalau ditanya kisah suksesnya mie ayam Pak Paidi itu apa? Kisah sukses gimana ya jawabnya? Ya nggak tahu kan sing ngalamin jenengan. Kisah suksesnya apa? Nah, kisah sukses ya. Menurut saya kayaknya belum sukses loh. Oh, belum sukses. Tapi anak wong liya sing wis ngatake wis sukses gitu gimana? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga beneran. Tapi rahasianya apa? Rahasianya apa kok bisa dikatakan sukses ini? Ya aku nggak tahu ya, makanya kan mereka. Sedangkan kan berusaha buka awal, terus buat resep sendiri, terus sekarang kan penghasilnya sehari sudah 2 miliar. Nah, sampai segitu. Itu kisah suksesnya kenapa kok bisa gitu? Ya saya dari awal itu saya pertahankan yang penting itu rasa. Jadi quality control, rasanya dipertahankan. Rasanya dipertahankan.
Setiap hari dikontrol. Iya, kadang kan begini. Nun sewu, maaf, kalau usahanya udah lancar mie ayam jual laris, kadang kan orang oh ya ini wis laris wis ngene wae kan gitu. Tapi saya enggak. Saya pertahankan. Dipertahankan. Saya usahakan pertahankan. Akan ada inovasi enggak, misalnya mie ayam tambahi jamur misalnya, tambahi apa meneh gitu. Ada keinginan kayak itu. Jadi saya bervariasi menu gitu ada kepinginan, tapi belum sampai dalam arti kebetulan begini. Dan orang-orang saya nanti saya aja begitu kerjasama begitu gimana kan begitu. Mie ayam telur asin misalnya. Mie ayam nasi tumpeng. Masalahnya saya orang-orang saya yang bantu saya itu saya paham bener ke karakter dan sifat dia. Tahu persis ya. Tahu kejujuran. Nah, itu. Gitu. Orang bakal jegal. Itu ya. Oke Bapak Edi. Sekali lagi kalau ditanya sekarang masalah menu resep tadi sudah ya enaknya karena benar-benar bertahap belajar dari konsumen dari pelanggan. Nah, pengen apalagi pengen seperti laris, pengen buka cabang, ada nggak keinginan yang lainnya? Keinginan lainnya nggak usah dikatakan aja. Oke. Baik, Pak Edi, terima kasih kedatangannya. Semoga makin laris mie ayam, baksonya, dan keinginannya untuk makin laris. Buka cabang, semoga terlaksana. Apa aku sing anu jadi pimpinan cabangnya gitu nih buka. Ya terima kasih. Malas itu dodol mie ayam. Entek mung dicipi terus ngicipi semangkok, mung ngicipi meneh semangkok. Emang bagor apa itu jenenge? Ya, semoga apa yang masih jadi obsesinya tercapai, yang masih di batin itu tadi juga tercapai. Lihat saya biasa aja. Oke, semoga semuanya semakin baik lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.